Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arissa Triwardani, NIM 18 19 10 50 10 31 dari Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah Perencanaan Wilayah Pertanian Industrial Berkelanjutan. Di sini saya akan membahas terkait yaitu pengertian dan cara hitung teknik analisis LQ, LI, dan SI. Dalam topik pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan yaitu yang pertama terkait location question, yang meliputi pengertian LQ, tujuan LQ, rumus LQ, kelebihan dan kekurangan LQ. Yang kedua yaitu terkait localization index, yang meliputi pengertian LI, tujuan LI, dan rumusan LI. Yang ketiga yaitu specialization index, yang meliputi pengertian SI, tujuan SI, dan rumus SI. Yang keempat, cara perhitungan LQ, LI, dan SI yang saya ambil dari studi kasus Kabupaten Probolinggo. Dan yang kelima yaitu hubungan antara LQ, LI, SI dengan perencanaan wilayah dan pertanian industrial berkelanjutan. Untuk slide pertama ini, saya akan menjelaskan terkait location question. Apa sih pengertian LQ menurut para ahli? Yang pertama yaitu menurut Wheeler, Iserman, dan Roonhood, metode location question merupakan pendekatan yang digunakan dalam model ekonomi basis sehingga dalam langkah awal dalam memahami sektor kegiatan yang menjadi pemaju pertumbuhan. Yang kedua yaitu menurut Budiarsono, metode location question yaitu inti dari model ekonomi basis yang menerangkan bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah. Yang ketiga yaitu menurut Kuncoro, metode location question digunakan untuk menentukan subsektor unggulan atau ekonomi basis suatu perekonomian wilayah. Selanjutnya yaitu pengertian LQ secara umum. Metode location question merupakan metode perhitungan sederhana untuk mengetahui sektor basis dan non-basis di suatu wilayah dengan membandingkan persentase dari total aktivitas pada subwilayah ke-I terhadap persentase aktivitas total terhadap wilayah yang diamati. Dalam metode location question, sektor-sektor yang termasuk dalam sektor basis menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu sektor basis tersebut merupakan sektor yang mampu menjadi ekspor terhadap daerah yang lebih besar. Selanjutnya yaitu tujuan metode LQ. Yang pertama, tujuan dari metode LQ ini yaitu untuk membahas kondisi perekonomian yang mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian atau mengukur konsentrasi relatif kegiatan ekonomi tersebut. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran dalam penetapan sektor unggulan sebagai leading sektor untuk kegiatan ekonomi industri. Yang kedua yaitu tujuan dari LQ untuk mengidentifikasi sektor unggulan atau basis dalam suatu wilayah. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam sektor kegiatan tertentu. Selanjutnya yaitu rumus metode LQ. Dari pemaparan rumus yang sudah saya cantumkan, menghasilkan bahwa jika hasil perhitungan formulasi di atas menghasilkan LQ lebih dari 1, artinya komoditas itu menjadi basis atau menjadi sumber pertumbuhan, yang artinya komoditas tersebut memiliki keunggulan komparatif yang hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah yang bersangkutan, akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah. Yang kedua yaitu jika LQ sama dengan 1, artinya komoditas itu tergolong non-basis atau tidak memiliki keunggulan komparatif.
Dalam hal ini, produksinya itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan di wilayah itu sendiri dan tidak dapat diekspor ke wilayah lain. Selanjutnya itu untuk LQ kurang dari satu, artinya komoditas ini juga termasuk komoditas non-basis, yaitu produksi komoditas di suatu wilayah ini tidak dapat memenuhi kebutuhan di wilayah itu sendiri, sehingga perlu pasokan atau impor dari wilayah luar. Selanjutnya itu kelebihan metode LQ. LQ merupakan suatu alat atau analisis yang digunakan dengan mudah serta cepat dalam penggunaannya. Yang kedua yaitu LQ dapat digunakan sebagai analisis awal untuk suatu wilayah, kemudian dapat dilanjutkan dengan alat analisis lainnya. Yaitu yang ketiga, perubahan tingkat spesialisasi dari setiap sektor dapat pula diketahui dengan membandingkan LQ dari tahun ke tahun. Dan yang keempat, dalam penerapannya tidak memerlukan program pengolahan data yang rumit. Maksudnya yaitu penyelesaiannya itu cukup dengan menggunakan Microsoft Excel atau program Lotus jika datanya dirasa terlalu banyak. Selanjutnya itu kekurangan metode LQ. Yang pertama, karena kesederhanaan pendekatan LQ ini, maka yang dituntut adalah akurasi data. Maksudnya itu sebaik apapun hasil olahan LQ tidak akan bermanfaat apabila jika datanya digunakan tidak valid. Yang kedua yaitu pengumpulan data yang sangat valid saat merupakan sulit dilakukan di lapangan sehingga mempersulit pengumpulan data. Yang ketiga yaitu deliniasi wilayah kajian untuk menetapkan batasan wilayah yang dikaji dan ruang lingkup aktivitas acuannya sering tidak jelas. Akibatnya hasil perhitungannya tidak sama dengan yang telah diduga atau direncanakan. Yang keempat, yaitu nilai LQ dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti nilai hasil perhitungannya bersifat bias karena tingkat disegrasi, perubahan spesialisasi, pemilihan perubahan acuan, dan pemulihan tahun serta kualitas data. Yang kedua yaitu Localization Index atau LI. Pengertian LI sendiri secara umum yaitu Localization Index merupakan salah satu indeks yang menggambarkan pemusatan relatif suatu aktivitas dibandingkan dengan kecenderungan total di dalam wilayah. Dan analisis ini menunjukkan suatu aktivitas berkembang di semua wilayah atau dispersion, atau relatif berkembang hanya di wilayah tertentu saja. Localization Index ini cenderung bersifat sebagai alat analisis sektoral dalam persebaran daerahnya. Yang kedua yaitu tujuan metode LI. Localization Index digunakan untuk mengetahui distribusi suatu aktivitas tertentu di dalam wilayah dan untuk mengetahui sektor mana yang penting bagi suatu daerah serta penyebarannya. Selanjutnya yaitu rumus metode LI. Dari hasil yang sudah saya paparkan terkait rumus metode LI, mendapatkan hasil jika hasil perhitungan formulasi tersebut menghasilkan yang pertama yaitu apabila nilai LI mendekati 0, berarti perkembangannya di suatu komoditas pada wilayah kabupaten cenderung memiliki tingkat yang sama dengan perkembangan wilayah provinsi. Tingkat perkembangan aktivitas ini akan relatif indiferen atau di seluruh wilayah tersebut memiliki peluang atau tingkat perkembangan yang relatif sama di seluruh wilayah. Yang kedua yaitu apabila nilai LI mendekati 1, berarti komoditas yang diamati itu cenderung berkembang memusat di suatu wilayah, yang artinya komoditas tersebut akan berkembang lebih baik jika dilakukan di lokasi-lokasi tertentu. Selanjutnya yaitu Specialization Index atau SI. Pengertian SI secara umum yaitu Specialization Index adalah suatu indeks yang menggambarkan pembagian wilayah berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada
terkait lokasi tertentu menjadi pusat bagi aktivitas yang dilakukan. Tujuan dari metode SI ini sendiri yaitu untuk mengkategorikan bahwa suatu wilayah memiliki tidak aktivitas kekhasan atau memiliki aktivitas kekhasan. Selanjutnya yaitu terkait rumus metode SI. Dalam pemaparan rumus yang sudah saya cantumkan, menghasilkan bahwa jika hasil perhitungan formulasi di atas menghasilkan yang pertama, jika nilai SI mendekati 0, berarti komoditas tersebut tidak memiliki kekhasan. Artinya dalam wilayah kecamatan tersebut tidak memiliki aktivitas khas yang relatif menonjol, serta perkembangannya dibandingkan dengan wilayah lain. Jika nilai SI mendekati 1, berarti wilayah tersebut terdapat kekhasan. Artinya, yaitu dalam wilayah kecamatan tersebut memiliki aktivitas khas yang perkembangannya relatif menonjol dibandingkan dengan kawasan lain. Selanjutnya yaitu terkait cara perhitungan LQ, LI, dan SI. Di sini saya telah memaparkan tabel PDRB ADHK menurut lapangan usaha Kabupaten Probolinggo yang saya ambil dari sumber BPS Kabupaten Probolinggo. Yang kedua yaitu data yang dibutuhkan berupa PDRB menurut lapangan usaha Provinsi Jawa Timur yang saya ambil dari BPS Provinsi Jawa Timur. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait metode perhitungan location question. Berikut merupakan tahapan perhitungan LQ yang menggunakan Excel. Pada tahap pertama, di sini saya memasukkan rumusan LQ, yaitu berupa PDRB Kabupaten Sektor Pertanian dibagi total PDRB Kabupaten tahun 2015, kemudian dibagi lagi PDRB Provinsi Sektor Pertanian, dan dibagi total PDRB Provinsi tahun 2015. Kemudian pada tahap kedua yaitu menghasilkan nilai terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di tahun 2015 yaitu 3,02. Selanjutnya, pada tahap ketiga, dalam melakukan perhitungannya, kita dapat menggeser nilai 3,02 ini ke samping sampai ke tahun 2019, sehingga nanti akan menghasilkan nilai yang telah tercantum pada tahap keempat. Pada tahap kelima ini, selanjutnya setelah semua data terkait sektor-sektor yang ada di PDRB Kabupaten Probolinggo mulai tahun 2015 sampai tahun 2019 sudah kita hitung. Selanjutnya kita menghitung terkait rata-rata, yaitu dengan cara sama dengan average, lalu merata-rata pada sheet yang pada sel yang ketiga, yaitu dari 3,02 sampai 3,10. Kemudian menghasilkan rata-rata yang dapat kita lihat pada tahap ke-6. Selanjutnya, pada tahap ke-6 ini, kita dapat melihat dan menentukan mana saja sektor yang basis dan non-basis. Untuk jika LQ nilainya lebih dari 1, hal itu menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis. Ini merupakan hasil perhitungan dari location question Kabupaten Probolinggo. Dari hasil ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengolahan sampah limbah dan daur ulang, sektor real estate, sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial, serta sektor jasa lainnya menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut merupakan sektor basis, dikarenakan nilainya atau rata-ratanya lebih dari 1. Selanjutnya yaitu untuk menghitung terkait LI dan SI, kita membutuhkan data berupa hasil produksi perkebunan Kabupaten Probolinggo. Mengapa saya mengambil perkebunan? Karena pada slide sebelumnya pertanian, perkebunan dan perikanan termasuk sektor basis. Oleh karena itu saya memilih contoh perkebunan Kabupaten Probolinggo untuk menghitung LI dan SI. Di sini saya ambil data ini dari Kabupaten Probolinggo dalam angka tahun 2020. Saya akan menghitung hasil produksi perkebunan Kabupaten Probolinggo tahun 2019, yaitu berupa komoditas kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, kakao, tebu, teh, dan tembakau. Dari komoditas-komoditas tersebut, nantinya kita akan total keseluruhan dari tiap-tiap kecamatan maupun dari tiap-tiap komoditas yang menghasilkan dari hasil-hasil berikut. Selanjutnya yaitu metode perhitungan location index. Pada tahap ini yaitu saya akan menjelaskan terkait tahapan perhitungan LI dengan menggunakan Excel. Pada tahap pertama, saya menghitung dari kolom kedua terkait perhitungan kelapa sawit di Kecamatan Sukapura. Dengan rumus yaitu setengah kali ABS. ABS ini merupakan formula dalam Excel digunakan untuk agar nilai-nilai dalam nilai LI dan SI nanti itu bersifat konstanta. Kemudian setelah setengah kali ABS, lalu dibagi hasil kelapa sawit Kecamatan Sukapura, dibagi total seluruh hasil kelapa sawit, dikurangi total seluruh sektor perkebunan di Kecamatan Sukapura, dibagi total seluruh sektor perkebunan di kabupaten. Kemudian pada tahap kedua ini menghasilkan dari perhitungan yang pertama, yaitu komoditas kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, kakao, tebu, teh, dan tembakau. Hasil-hasil tersebut kemudian kita akan sebagai untuk menilai SI, yaitu dengan cara menjumlahkan tiap-tiap komoditas di kecamatan dengan menggunakan sama dengan sum dari seperti yang kolom di Kecamatan Sukapura, yaitu dari kelapa sawit sampai tembakau yang menghasilkan nilai 0,01. Yang ketiga yaitu dilakukan dengan cara yang sama pada bagian bawah tabel sendiri, yaitu menilai LI dengan menjumlahkan pada tiap-tiap komoditas perkebunan, kemudian memberikan keterangan bahwa jika LI mendekati 1, berarti nilai LI tersebut bersifat memusat, atau komoditas tersebut berada memusat di bagian yaitu seperti pada wilayah kopi. Dari hasil perhitungan LI,
didapatkan tabel hasil perhitungan LI, yaitu yang telah saya cantumkan pada presentasi ini, menunjukkan bahwa komoditas kopi merupakan komoditas yang bersifat memusat. Selanjutnya yaitu metode perhitungan SI atau Specialization Index. Yang pertama, tahapan perhitungan SI menggunakan Excel. Pada tahapan yang pertama yaitu dengan cara setengah kali ABS, lalu kemudian dibagi hasil setengah kali ABS, kemudian dikurung buka, hasil kelapa sawit Kecamatan Sukapura dibagi total ke seluruh sektor perkebunan Kecamatan Sukapura, dikurangi total seluruh hasil kelapa sawit dibagi total seluruh sektor perkebunan di kabupaten. Yang kedua, pada tahap kedua ini telah menghasilkan hasil-hasil dari perhitungan SI. Kemudian kita menghitung nilai SI yaitu dengan cara menjumlahkan dari tiap-tiap kecamatan, komoditas kecamatan. Kemudian pada kolom bagian bawah tabel sendiri yaitu menghitung dengan cara yang sama, yaitu nilai SI dengan cara menjumlahkan pada tiap-tiap komoditas. Dari hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa pada Kecamatan Sumber memiliki nilai SI 0,96 dan pada Kecamatan Krucil memiliki nilai SI 0,96. Artinya nilai tersebut dekat dengan nilai 1 yang berarti bahwa memiliki kekhasan. Artinya dalam wilayah Kecamatan Sumber dan Krucil memiliki aktivitas khas yang perkembangannya relatif menonjol dibandingkan dengan kawasan lainnya. Sedangkan untuk jika dilihat dari setiap produksi perkebunan, nilai SI, kopi, tebu, dan tembakau menunjukkan memiliki nilai kekhasan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait hubungan antara LQ, LI, SI dengan perencanaan wilayah dan pertanian industrial. Dari hasil perhitungan dan penjelasan terkait LQ, LI, dan SI, saya menjelaskan bahwa hubungan dengan perencanaan wilayah yaitu dengan mengetahui sektor-sektor basis serta komoditas mana saja yang bersifat memusat dan menjadi komoditas perkebunan yang khas di suatu wilayah, wilayah di Kecamatan Kabupaten Probolinggo, maka dapat dilakukan perencanaan untuk mengembangkan wilayah serta potensi komoditas yang ada agar Kabupaten Probolinggo dapat berkembang dengan baik dan dapat meningkatkan perekonomian wilayahnya. Yang kedua yaitu hubungan antara LQ, LI, SI dengan pertanian industrial berkelanjutan. Dengan mengetahui produk komoditas perkebunan yang unggul seperti komoditas kopi, tebu, dan tembakau dapat menjadi suatu modal untuk dikembangkan menjadi pengolahan pertanian industrial yang berawal dari bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi, sehingga dapat meningkatkan kualitas harga produk perkebunan tersebut dan dapat meningkatkan perekonomian wilayahnya. Dari hasil-hasil pemaparan yang setelah saya jelaskan, saya mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, hasil perhitungan metode LQ menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Probolinggo selama tahun 2015 sampai 2019 yang menjadi sektor basis yaitu pertanian, kehutanan perikanan, yang kedua pengadaan listrik dan gas, yang ketiga pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang, dan keempat, real estate, serta yang kelima, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial, dan serta jasa lainnya. Yang kedua yaitu hasil perhitungan metode LI menunjukkan bahwa hasil produksi komoditas perkebunan
kopi di Kabupaten Probolinggo berkembang memusat di suatu wilayah yang bernilai 0,93. Artinya nilai tersebut mendekati angka 1 dan hal tersebut berarti bahwa komoditas kopi dapat berkembang lebih baik jika dilakukan di lokasi-lokasi tertentu. Dan yang ketiga yaitu hasil perhitungan metode SI menunjukkan bahwa hasil produksi komoditas perkebunan kopi, tebu, dan tembakau di Kabupaten Probolinggo memiliki kekhasan yang artinya dalam wilayah Kecamatan Sumber dan Kecamatan Kerucil memiliki aktivitas khas yang perkembangannya relatif menonjol dibandingkan dengan kawasan lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.